Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Ibu Heri dan teman-teman yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, terdiri dari saya sendiri, Siti Aji Pamungkas, NIM 003, Dalva Aprilia Anggraini dengan NIM 015, dan Yola Arindana Stiti, NIM 038. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai peran akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen dalam organisasi publik. Nah, peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang berkaitan dan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan dapat tercapai. Pada tahun 1981, IMA mengidentifikasikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisisan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin bahwa sumber daya informasi yang dilaporkan secara tepat dan akuntabel. Nah, kemudian pada tahun 1994, CIMA juga membuat definisi yang lebih luas daripada yang dikeluarkan oleh IMA, terutama dalam hal informasi yang lebih luas. Nah, pengertian akuntansi manajemen sektor publik menurut CIMA adalah akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan mengidentifikasian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk 1. Perumusan strategi, kemudian yang kedua, perencanaan dan pengendalian aktivitas, yang ketiga, pengambilan keputusan, yang keempat, pengoptimalan penggunaan sumber daya, yang kelima, pengungkapan kepada stakeholder dan pihak luar organisasi, kemudian yang keenam, pengungkapan kepada karyawan, kemudian yang terakhir adalah perlindungan aset. Nah, pada dasarnya, prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Akan tetapi, harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakteristik dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi secara langsung tanpa dimodifikasi. Nah, dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Di lain sisi, akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Di lain sisi pula, peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Next. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi, historis, dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang bagi tiap-tiap jenis organisasi. Sistem perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen.
faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan ekonomi dan politik saat ini. Sementara itu, tingkat ketidakpastian turbulensi yang dihadapi sektor publik di masa-masa mendatang akan semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari pesatnya teknologi informasi yang merambah ke seluruh sektor, termasuk sektor publik. Misalnya adalah perkembangan internet menyebabkan munculnya gagasan perkembangan e-government. E-government merupakan upaya untuk memperbaiki proses dan prosedur administrasi di pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi melalui internet agar memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada stakeholder-nya. Selain itu, globalisasi juga turut menyumbang semakin tingginya tingkat ketidakpastian. Dalam era globalisasi, yang mana antara negara satu dengan negara lainnya seolah-olah tanpa batas, maka peristiwa di suatu negara akan dengan cepat mempengaruhi negara lain. Untuk itu, akuntansi sebagai alat perencanaan memiliki peran yang sangat sentral dalam menentukan arah berorganisasi. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, informasi sifatnya rutin atau ad hoc. Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, seperti laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Sementara itu, organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang segera. Untuk melakukan perencanaan yang temporer, diperlukan informasi yang sifatnya ad hoc. Kemudian yang kedua, ada informasi kuantitatif dan kualitatif. Informasi kuantitatif biasanya berupa angka-angka seperti laporan keuangan. Kemudian yang kualitatif biasanya bersifat deskriptif, yaitu analisis keuangan ataupun informasi-informasi yang mendukung pengambilan informasi kepada manajemen. Kemudian yang ketiga, ada informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal. Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Apakah informasi akuntansi tersebut disampaikan melalui mekanisme formal ataukah informal? Mekanisme formal biasanya melalui rapat-rapat bisnis, rapat-rapat komisi, dan sebagainya. Pada organisasi sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif jarang digunakan. Hal tersebut karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi, yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai yang pertama, financial control atau pengendalian keuangan, terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Yang kedua, organizational control atau pengendalian organisasi. Ini terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, proses perencanaan dan pengendalian manajerial dalam organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama.
Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Sebaliknya, tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait tahap yang lain dan terintegrasi dalam suatu organisasi. Jones and Penblury 1996 membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Tahap yang kedua perencanaan operasional. Tahap ketiga penganggaran. Tahap keempat pengendalian dan pengukuran. Dan yang terakhir tahap kelima yaitu pelaporan, analisis, dan umpan balik. Selanjutnya peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi yang pertama, perencanaan strategik. Manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Berdasar informasi akuntansi, dapat menentukan anggaran yang dibutuhkan dengan sumber data yang dimiliki untuk mendapat kualitas pelayanan publik. Yang kedua, pemberian informasi biaya. Dalam konteks organisasi sektor publik, seperti biaya input, contohnya tenaga kerja dan bahan baku, biaya output, dan biaya proses. Yang ketiga, yaitu penilaian investasi. Ini dibutuhkan untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial sampai manfaat sosialnya, seperti identifikasi biaya, risiko, dan manfaat suatu investasi. Yang keempat, penganggaran, untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Peran yang kelima yaitu menentukan biaya pelayanan atau cost service dan penentu pelayanan atau charging for service. Ini digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Dan peran yang terakhir yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian sistem pengendalian untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi selanjutnya, yaitu pengertian pengendalian manajemen sektor publik. Nah, organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, koordinasi antara berbagai bagian dalam organisasi, ketiga, komunikasi informasi, keempat, pengambilan keputusan, kelima, memotivasi individu agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya pengendalian, yang terakhir penilaian kinerja. Yang selanjutnya yaitu sistem pengendalian manajemen didukung oleh yang pertama, struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen. Karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai responsibility centers yang merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia yang dilakukan sejak proses seleksi dan rekrutmen, training, pengembangan, promosi, dan pemberhentian karyawan. Yang ketiga, lingkungan yang mendukung meliputi kestabilan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagai berikut. Nah, di sini saya juga menjelaskan mengenai tipe dan teknik pengendalian manajemen. Yang pertama, preventive control.
Sistem pengendalian manajemen terkait dengan perumusan dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam program. Yang kedua, operational control. Sistem pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan, pelaksanaan program melalui anggaran. Dan yang terakhir, yaitu ketiga, pengendalian kinerja. Sistem pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kerja berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa melalui WhatsApp group yang sudah tersedia. Dan untuk diskusi juga bisa melalui WhatsApp group yang sudah tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.